Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu saya Dirga Hidayat Bahri, Nirmala Sari, Fadiatul Anissa, dan Andi Muhammad Zul akan memberikan beberapa tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Mau tahu? Check it out. Salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia yang pernah terjadi adalah kasus pembunuhan salah satu aktivis HAM, Munir Said Talib. Munir merupakan aktivis yang sangat vokal. Dia adalah laki-laki yang selalu berdiri di garda terdepan untuk menyuarakan ketidakadilan. Sayangnya, pada tanggal 7 September 2004, ia harus kehilangan nyawanya pada saat penerbangan dari Jakarta, Indonesia menuju Amsterdam, Belanda. Kematiannya dilingkupi banyaknya misteri-misteri dan teori konspirasi yang berkembang dan belum dapat dipecahkan hingga saat ini. Aktivis kelahiran Malang pada tanggal 8 Desember 1965 itu diketahui meninggal pada saat di atas pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974. Pesawat dengan nomor penerbangan GA974 dengan membawa Munir dengan nomor kursi 40G berangkat dari Jakarta pada tanggal 6 September 2004 pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Pesawat sempat transit di Singapura pada tanggal 7 September 2004 pada pukul 00.40 waktu Singapura. Kemudian perjalanan kembali dilanjutkan pada pukul 1.40 waktu setempat. Pesawat tersebut dijadwalkan tiba di Amsterdam, Belanda pada tanggal 7 September 2004 jam 8.10 waktu Amsterdam. Namun 3 jam setelah lepas landas dari Bandara Changi, Singapura, Najib, salah seorang purser atau supervisor awak kabin, menyampaikan laporan kepada salah satu pilot yaitu Kapten Patun Matondang bahwa terdapat seorang dengan nomor kursi 40G bernama Munir mengalami sakit dan terlihat beberapa kali ke toilet. Namun sesaat sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, Munir sudah dinyatakan meninggal dunia. 2 bulan setelah kematian Munir, kepolisian Belanda mengungkapkan bahwa Munir tewas diracuni. Hal tersebut diketahui setelah senyawa arsenik ditemukan di dalam tubuhnya pada saat melakukan otopsi. Senyawa tersebut didapatkan di darah, air seni, dan jantung yang melebihi batas normal. Motif sesungguhnya pembunuhan Munir hingga saat ini belum diketahui. Ada yang menduga bahwa Munir dibunuh karena memegang data-data penting tentang kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Talang Sari, penculikan aktivis 1998, dan sampai kampanye hitam pemilihan presiden 2004. Akhirnya pada tanggal 21 September 2020 lalu, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau biasa disingkat KASUM bersama-sama dengan sekelompok masyarakat sipil mendatangi Komnas HAM untuk meminta agar kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib ini dimasukkan ke dalam kasus pelanggaran HAM berat. Namun, hingga saat ini, Komnas HAM masih belum dapat merespon dan memasukkan kasus pembunuhan HAM ini termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat. Peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priok dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka. Namun, jumlah korban secara pasti tak diketahui hingga saat ini. Kerusuhan Tanjung Priok berawal dari cekcok bintara pembina desa atau Babinsa dengan warga. Saat itu, Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernapaskan Pancasila. Ketika itu, pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti-Pancasila. Selang 2 hari, spanduk itu tidak juga dicopot oleh warga. Petugas Babinsa Sersan 1 Hermanu lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun, saat melakukan pencopotan, petugas Babinsa disebut melakukan pencemaran terhadap masjid. Petugas Babinsa disebut tidak melepas alas kaki saat masuk ke dalam masjid Baitul Makmur. Kabar ini membuat warga berang dan berkumpul di masjid. Pengurus Masjid Baitul Makmur, Syafiruddin Rambe, Sofan Sulaiman, dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun, warga yang emosi membakar petugas Babinsa. Alhasil Syafiruddin, Sofwan, Ahmad, dan warga yang diduga membakar motor yakni Muhammad Nur ditangkap aparat kepolisian.
Sejarah peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan warga dan tentara. Tragedi Tanjung Priok dihujani tembakan kepada warga. Keesokan harinya, pada 11 September, warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat yakni Amir Biki untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amir Biki dan sejumlah warga mendatangi Komando Distrik Militer atau Kodim Jakarta Utara. Mereka meminta agar jemaah dan pengurus masjid dilepaskan. Permintaan ini tak ditanggapi. Amir Biki pun mengadakan pertemuan dengan para tokoh muslim se-Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Dalam ceramahnya, Amir memberi ultimatum kepada aparat untuk melepaskan keempat jamaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jika tak dituruti, Amir dan massa akan mendatangi Kodim. Tuntutan itu tak juga dipenuhi. Amir pun membagi massa menjadi dua kelompok untuk bergerak maju ke Kodim dan Polsek. Massa pun langsung menuntut pembebasan. Situasi semakin memanas dan aparat pun melancarkan sejumlah tembakan. Korban jiwa pun berjatuhan. Laporan kontras, sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Sementara itu, lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga tak terdapat tanda-tanda kerusuhan. Peristiwa Tanjung Priok diwarnai dengan penembakan. Puluhan orang meninggal dunia dalam tragedi Tanjung Priok. Setelah penembakan, Pemdan V Jakarta Raya Majen TNI Tri Sutrisno bersama Pangkopkamtib Jenderal TNI LB Mardani dan Menteri Penerangan Harmoko memberikan pernyataannya terkait peristiwa berdarah di Tanjung Priok. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok merupakan hasil rekayasa orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Namun, menurut Kontras, pemaparan jumlah korban yang disampaikan dan kesaksian para saksi berbeda. Penyelesaian masalah ini berlangsung lama. Sejumlah islah dilakukan pada tahun 2001. Sejumlah persidangan dilakukan pada tahun 2003. Itulah sejarah peristiwa Tanjung Priok atau tragedi Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Awal tahun 1998, ekonomi Indonesia mulai goyah akibat krisis moneter yang terjadi di Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR MPR, termaksud mahasiswa Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Aksi mahasiswa ini dihambat oleh blokade dan Polri dan militer. Pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti gerak maju aparat keamanan. Aparat keamanan mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Satuan pengaman yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Kepolisian Republik Indonesia, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, Pasukan Anti Huru-Hara, Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Steyr, dan SS-1. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, pastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Pihak aparat keamanan membantah menggunakan peluru tajam. Hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pentulan peluru tajam dari tanah untuk tembakan peringatan. Peristiwa tragis terjadi malam
tanggal 12 Mei 1998. Terindikasi dengan jelas terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa itu. Aksi yang semula berjalan dengan damai berubah menjadi sebuah kerusuhan dan berujung dengan penembakan yang membabi buta. Kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum, yaitu dengan hukum pelaku di lapangan, namun belum mengena pada otak pelaku yang seharusnya paling bertanggung jawab pada tragedi tersebut. Sampai sekarang, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum ada satupun yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini disebabkan oleh faktor antara lain belum adanya pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Hal inilah yang kadang menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum di Indonesia. Itulah tadi beberapa kasus yang sempat dipaparkan oleh kelompok kami. Mohon lebih dan kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.